Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 10th grade students of Usman Wan Cikande. How are you today? Okay, I hope all of you are always in a good condition and ready to study at the second semester. And now we are going to learn about chapter 5. It's about to and enough. So, keep watching this video till the end and happy learning! Okay, class, before I explain about to and enough, I would like to give you information about the learning objective of this lesson. Okay, the students are able to construct sentences using expression of to and enough. Jadi, maksudnya di sini adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk membuat kalimat dengan menggunakan ungkapan to and enough, ya. Nah, kelas, mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata to dan juga enough. Ya, dua kata ini memiliki perbedaan makna dan fungsinya ya pastinya. Nah, namun di sini ada persamaan yaitu baik to dan juga enough selalu dikombinasikan dengan adjektif atau kata sifat, kemudian noun atau kata benda, dan juga adverb atau kata keterangan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kelas, let's start with to. Nah, to di sini mengandung pengertian terlalu dalam bahasa Indonesia. Dan makna to sendiri ini bernilai negatif ya, karena dianggap tidak sesuai atau berlebihan dari tingkat kewajarannya. Dan fungsi dari to ini sebagai modifier ya, atau kata yang memberikan makna tambahan terhadap kata yang lain, seperti kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, dan juga kata benda atau noun. Oke, lalu berikutnya di sini ada penggunaan to yang diikuti dengan adjektif. Nah, kelas, jadi dalam sebuah kalimat jika kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan to dan diikuti dengan adjektif, jangan lupa ya, setelah to selalu diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Nah, di sini contoh pertama adalah this shirt is too small for me. Yang artinya, kaos ini terlalu kecil untukku. Bisa kalian lihat pada kalimat pertama di sana, penggunaan to diikuti dengan adjektif. Nah, pertanyaannya, yang mana adjektifnya atau kata sifatnya? Yes, betul sekali. Kata sifatnya yaitu adalah small. Ya. Next, contoh kedua adalah my English score is too bad at this semester. Yang artinya nilai bahasa Inggrisku terlalu jelek pada semester ini. Nah, pada kalimat kedua di sana bisa kalian lihat juga penggunaan to diikuti dengan kata bad yang termasuk ke dalam jenis adjektif atau kata sifat. Next, penggunaan to berikutnya diikuti dengan adverb atau kata keterangan. Nah, kelas, di sini adverb yang digunakan khusus untuk adverb of manner ya, atau keterangan cara. Contoh kalimat pertama adalah they were singing too loudly, yang artinya mereka bernyanyi terlalu keras. Nah, pada kalimat tersebut terdapat
penggunaan adverb yang berada setelah to. Ya, jadi adverb di sana yang digunakan adalah loudly. Next, contoh kedua adalah you are walking too slowly, yang artinya kamu berjalan terlalu pelan. Nah, pada kalimat tersebut terdapat juga adverb yang letaknya setelah to. Jadi adverb di sana yang digunakan adalah slowly. Lalu berikutnya penggunaan to yang dikombinasikan dengan noun atau kata benda, ya. Nah, di sini penggunaan to-nya yang diikuti dengan noun dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, untuk countable noun atau benda yang dapat dihitung, dan nanti setelah ini yang kedua ada uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, yang pertama untuk benda yang dapat dihitung, rumusnya yaitu to, kemudian diikuti dengan many, lalu diikuti dengan countable noun atau benda yang dapat dihitung. Nah, sekarang coba ada yang bisa memberikan contoh benda yang termasuk countable atau yang dapat dihitung. Nah, bisa dilihat contoh di sana yang termasuk countable noun atau kata benda yang dapat dihitung adalah chair, book, door, tree, pen, and bag. Dan juga contoh kata benda lainnya ya. Jadi kata benda yang dapat dihitung itu yang terlihat jelas oleh mata kita dan bisa kita hitung one by one, oke? Masuk ke contoh kalimatnya. Di sana terdapat kalimat yang berbunyi there are too many people in a lift. It's overload. Yang artinya ada terlalu banyak orang di dalam lift. Liftnya kelebihan muatan. Nah, kelas, pada kalimat tersebut terdapat penggunaan to yang diikuti dengan many dan juga countable noun. Nah, yang mana countable noun-nya? Yes, betul sekali. Countable noun pada kalimat tersebut adalah people atau orang. Dan orang ini termasuk ke dalam jenis kata benda yang tentunya dapat dihitung ya. Sedangkan untuk uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung, untuk penggunaan to-nya diikuti dengan much dan juga uncountable noun ya. Dan contoh dari uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung yaitu salt, hair, oil, sand, rice, and water. Dan contoh kalimatnya adalah you put too much sugar on my coffee, yang artinya kamu menambahkan terlalu banyak gula pada kopiku. Nah, pada kalimat tersebut terdapat sugar yang termasuk ke dalam jenis uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi, penggunaan to di sana diikuti dengan much ya. Lalu kemudian ditambahkan dengan uncountable noun. Oke, kelas, setelah tadi kita bahas tentang to, sekarang lanjut ke enough ya. Nah, enough di sini mengandung pengertian cukup dalam bahasa Indonesia. Dan enough pun memiliki konotasi positif ya, dan ini sangat berbeda dengan penggunaan to tadi yang berkonotasi negatif. Dan fungsinya sama, yaitu sebagai modifier atau kata yang memberikan makna tambahan terhadap kata yang lain, seperti kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, dan juga kata benda atau noun.
Dan untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penggunaan dan juga contoh kalimat dari enough, oke? Oke, penggunaan pertama di sini ada adjective yang diikuti dengan enough, ya. Kalau tadi di bagian to dulu baru adjektifnya. Nah, untuk enough, adjektifnya dahulu yang kita tulis, baru enough-nya. Dan contoh kalimatnya adalah Wenny is smart enough to solve this problem. Ya, artinya Wenny cukup pintar untuk menyelesaikan masalah ini. Dari kalimat tersebut dapat kalian lihat di sana ada penggunaan adjektif yaitu smart yang diikuti dengan enough, ya. Lalu untuk contoh kalimat keduanya adalah this water is clean enough to use. Yang artinya air ini cukup bersih untuk digunakan. Dan pada kalimat ini juga terdapat adjektifnya atau kata sifatnya adalah clean, lalu diikuti dengan enough. Next, penggunaan berikutnya yang dikombinasikan dengan adverb atau kata keterangan, khusus untuk adverb of manner, ya. Nah, di sini penggunaannya yaitu adverb yang diikuti oleh enough. Berbeda dengan penggunaan to tadi, ya. Untuk to di sana ditulisnya to dahulu lalu diikuti dengan adverb. Nah, untuk yang ini adverb dahulu yang kita tulis baru diikuti dengan enough. Untuk contoh kalimat pertama adalah I think I have studied hard enough to pass the test. Yang artinya aku rasa aku sudah belajar dengan cukup giat untuk lulus tesnya. Nah, bisa kalian lihat di sana pada kalimat tersebut terdapat adverb yaitu hard yang diikuti dengan enough. Lalu contoh kalimat kedua adalah we come early enough to school. Ya, artinya kami datang cukup awal ke sekolah. Nah, pada kalimat tersebut juga terdapat adverb yaitu early lalu diikuti dengan penggunaan enough. Oke, next ke penggunaan berikutnya. Jika kita menggunakan to, kita gunakan many or much, kemudian diikuti dengan countable atau uncountable noun. But if we use enough, ya, jadi jika kita menggunakan enough di sini, langsung saja enough plus noun untuk semua jenis kata benda, baik countable dan juga uncountable noun. Masuk ke contoh kalimat pertama adalah I don't have enough money to buy a dress. Yang artinya saya tidak memiliki cukup uang untuk membeli gaun. Nah, pada kalimat tersebut terdapat noun atau kata benda berupa money atau uang yang letaknya setelah enough. Lalu contoh kedua adalah there are enough chairs for students in this class. Ya, artinya ada cukup kursi untuk siswa di dalam kelas. Nah, pada kalimat ini juga terdapat noun atau kata benda yaitu chairs yang letaknya berada setelah enough. Nah, sekarang masuk ke penggunaan yang terakhir. Jika to or enough dikombinasikan dengan verb atau kata kerja, ya. Nah, di sini ada ketentuan jika kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan to or enough yang dikombinasikan bersama dengan verb, ya. Yang pertama, untuk to kita letakkan setelah verb atau kata kerja
Kemudian harus ditambahkan dengan menggunakan much setelah to. Sedangkan untuk enough tetap sendirian ya, dan langsung digandengkan dengan verb. Jadi untuk to dan juga enough dengan verb ya, itu di belakangnya tidak harus ditambahkan lagi dengan adjective, noun, ataupun adverb of manner. Tapi kalau misalkan kalian mau menambahkan adverb of time atau place, itu diperbolehkan ya. Lalu untuk contohnya bisa kalian lihat, yang pertama adalah the man speaks too much, ya artinya lelaki itu terlalu banyak berbicara. Nah, pada kalimat tersebut menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berlebihan ya. Dalam kalimat tersebut juga terdapat verb yang berupa speaks, lalu diikuti dengan to, dan ingat, untuk penggunaan to itu harus kalian tambahkan dengan much karena di sana bergandengan dengan verb ya. Next, untuk contoh kedua adalah we don't sleep enough, yang artinya kami tidak cukup tidur. Nah, kalimat tersebut menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan cukup ya. Pada kalimat itu juga terdapat verb atau kata kerja berupa sleep, kemudian langsung diikuti dengan enough. Oke, kelas, mungkin materinya itu saja ya. Dan kalian bisa mencari contoh kalimat dengan menggunakan to dan juga enough lainnya ya. And for the last, save on your memory. Keep always studying and thank you for watching. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.